Bersama Yesus ada masa depan, bersama Yesus masa depan cemerlang. Pasti, pasti, pasti. Bertemu kembali dengan Pendeta Najarudin dalam Renungan Pagiku. Ragiku, kali ini kita akan membahas mujizat berkelanjutan. Mujizat dalam kuali pernah dengar? Ya, saudaraku. Kemudian ada 20 roti jelai dimakan rombongan Nabi sampai 100 orang. Mereka kenyang dan masih ada banyak sisa. Saudaraku, pertama kita membahas mujizat dalam kuali. Pernahkah saudara makan sayur pahit? Misalnya makan timun yang pahit. Wah, langsung terjun seleranya, terjun turun. Tidak mau makan rasanya. Pernahkah kita atau saudara makan pare, makan daun pepaya, atau junga kalau orang Kalimantan, makan rotan, ya rotan muda. Tapi tidak apa-apa, pahit, tetapi menyenangkan, malah membangkit selera. Ya, itu pahit memang. Saudaraku, pernahkah dengar orang keracunan makanan? Oleh karena dia makan kodok misalnya, lalu keracunan. Dia makan jamur, lalu keracunan. Bahkan sampai meninggal. Kemudian pernah juga mendengar cerita orang makan saat pesta, makan rendang atau makan saat pesta lalu mereka sakit perut. Nampaknya sudah mungkin ada bakteri, mungkin basi, atau mungkin makanan itu sudah keracunan. Kali ini kita membahas maut atau racun dalam kuali. Nah, bagaimanakah ceritanya? Saksikanlah video ini sampai tuntas. Terdapat di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 39 sampai ayat 44. Elisa kembali ke Gilgal pada waktu ada kelaparan di negeri itu. Dan ketika pada suatu kali rombongan Nabi duduk di depannya, berkatalah ia kepada bujangnya, "Taruhlah kuali yang paling besar di atas api dan masukkanlah sesuatu makanan bagi rombongan Nabi itu." Lalu keluarlah seorang dari mereka ke ladang untuk mengumpulkan sayur-sayuran. Ia menemui pohon sulur-suluran liar dan memetik daripadanya labu liar serangkul penuh dalam jubahnya. Sesudah itu ia pulang, teruslah ia mengiris-irisnya ke dalam kuali masakan tadi, sebab mereka tidak mengenalnya. Kemudian dicendokkanlah dari masakan tadi itu orang-orang itu untuk dimakan, dan segera sesudah mereka memakannya, berteriaklah mereka serta berkata, "Maut dalam kuali, hai abdi Allah!" Dan tidak tahan mereka memakannya. Tetapi berkatalah Elisa, "Ambillah tepung," dilemparkannya lah itu ke dalam kuali serta berkata, "Cedoklah sekarang bagi orang-orang ini supaya mereka makan. Maka tidak ada lagi sesuatu bahaya dalam kuali itu." Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, "Berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan." Tetapi pelayannya itu berkata, "Bagaimanakah aku dapat mengidangkan ini di depan 100 orang?" Jawabnya, "Berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan, sebab beginilah firman Tuhan. Orang akan makan, bahkan akan ada sisanya." Lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka, dan ada sisa sesuai dengan firman Tuhan. Saudaraku, ada 3 pandangan terhadap mujizat. Ada yang mengatakan mujizat itu dongeng, ada yang mengatakan mujizat itu sudah berhenti, ada yang mengatakan mujizat itu masih tetap berlangsung. Saudaraku, kisah Nabi Elisa kali ini membuat 2 mujizat, yaitu membuat racun dalam kuali itu menjadi tawar, dan membuat mujizat
20 roti jelai dimakan rombongan 100 orang nabi. Dan masih ada kelebihan, masih ada saldonya, masih ada sisanya. Di atas dikisahkan ada rombongan nabi, ada 100 orang datang. Mungkin kalau sekarang itu ya mahasiswa teologi lah, saudaraku. Nah, Elisa pindah dari Gunung Karmel, tempat tinggalnya di Gunung Karmel, ke Gilgal. Dikisahkan tadi bahwa ada kelaparan di negeri itu, lalu dia pindah. Jadi pelayanan Nabi yang tinggal di Karmel mutasi ke Gilgal. Dan Nabi ini bertani nampaknya, membuat kebun, lalu di kebunnya itu ditanam sayur-sayuran, salah satunya adalah labu. Bujangnya Gehasi dan beberapa orang Nabi memetik sayur di ladang. Ada juga yang dipetik itu labu liar, beracun. Ikut dipetik juga dan dimasak. Dan saat dihidangkan, mereka makan, segera meradang perut mereka. Sakit luar biasa dan mereka berteriak maut dalam kuali. Elisa merasa bertanggung jawab. Itu adalah tamunya. Ia segera bertindak. Diperintahkannya ambil tepung dan taburkan dan cedok untuk dimakan. Racun itu menjadi tawar. Inilah mujizat. Sesungguhnya tepung itu hanyalah sarana. Yang membuat terjadi mujizat adalah: 1. Mendengar firman yang diucapkan Nabi. 2. Percaya kepada ucapan Nabi Elisa. 3. Bertindak melakukan sesuai dengan perintah. Yang berikut ada umat yang bawa 20 roti jelai. Mungkin ukurannya kecil dan rombongan Nabi itu 100 orang. Elisa menyuruh bujangnya Gehasi membagikan kepada mereka. Gehasi bujangnya itu ragu-ragu dan dia komplain mana cukup. Tetapi Elisa berkata, bagikan saja, nanti akan lebih, karena itu firman Tuhan. Ajaib, memang mereka makan sampai kenyang dan masih ada saldo, masih ada sisanya. Sesungguhnya mujizat terjadi karena mendengar firman Allah, karena percaya ucapan Nabi dan bertindak. Ingat arti Nabi Elisa. Kemarin saya sudah jelaskan. Arti Nabi Elisa adalah Tuhan adalah sumpahnya. Tuhan pegang janjinya. Dan Tuhan setia kepada firman-Nya. Jika mau terjadi terus mujizat di dalam kehidupan kita, kita harus pegang janji Allah, kita harus bersandar kepada janji Allah, dan kita harus andalkan Allah. Kita harus terus lakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang huruf-huruf, yang kalimat-kalimat itu adalah benda mati. Bagaimana kita menghidupkannya itu supaya terjadi mujizat? Ya, kita lakukan firman Tuhan itu. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kitab Yakobus menjelaskan iman tanpa perbuatan adalah mati. Kitab Yakobus pasal 2 ayat 17. Dan itu saudaraku, walaupun kalimat itu mati, tetapi kalau kita lakukan kalimat itu, maka itu akan menjadi hidup dan itu menjadi mujizat. Saudaraku, percaya kepada Tuhan yang satu itu baik. Tetapi setan-setan pun percaya dan mereka gemetar. Percaya bahwa Tuhan itu satu. Itu baik, itu baik, itu baik. Tapi ingatlah, setan-setan juga percaya. Percaya, percaya, percaya. Setan-setan percaya dengan gemetar. Setan percaya tapi tidak taat. Setan-setan percaya dengan gemetar. Setan percaya tapi tidak taat. Saudaraku, tidak hanya percaya, tetapi kita perlu percaya dan kita perlu taat. Saudaraku, mujizat masih ada. Dan mujizat bisa terjadi di dalam kehidupan kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan mengasihi kita. Tuhan memberkati kita. Bersama Yesus ada masa depan. Bersama Yesus masa depan cemerlang. Pasti, pasti, pasti. Haleluya.